Soal pemain naturalisasi Justin Hubner, Erick Thohir memberikan jawaban yang mengejutkan. Timnas Indonesia masuk 100 besar peringkat FIFA andai berhasil mengalahkan Burundi di FIFA Matchday. Sintayong resmi mencoret pemain Timnas Indonesia U20 dan langsung menggantikan dengan Marcelino Ferdinand dan trio naturalisasi. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Soal naturalisasi Justin Hubner, Erick Thohir berikan jawaban yang mengejutkan. Ya, kabar mengenai digodanya Justin Hubner oleh Timnas Belanda U20 memantik respon dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bek muda Justin Hubner saat ini tengah menjadi sorotan fans sepak bola tanah air setelah Timnas Belanda U20 memanggil pemain keturunan Indonesia itu. Ya, Justin Hubner yang malang melintang di klub Inggris tersebut mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Belanda U20. Justin Hubner dipersiapkan untuk tampil di laga uji coba Belanda U20 kontra Prancis U20 pada 25 Maret 2023 nanti. Meskipun Justin Hubner telah masuk dalam daftar pemain yang tengah diproses sebagai pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20, saat ini Justin Hubner bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk sedang menjalani proses naturalisasi. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya mengenai status Justin Hubner. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara. Erick Thohir memastikan naturalisasi Justin Hubner dan dua pemain lainnya masih tetap berjalan. Ya, kalau kita bicara naturalisasi pemain U20 ya prosesnya sedang berjalan, kata Erick Thohir. Saat ini Erick Thohir menyebut proses naturalisasi 3 pemain Timnas U20 Indonesia memang sedikit terhambat. Hal ini lantaran DPR yang masih dalam masa reses. Erick Thohir mengatakan saat ini PSSI tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menunggu DPR. Terus kalau diminta secepatnya, ya DPR saja sedang reses, jadi tidak mungkin terus kita keluarkan paspor. Angel. Ya, keluarkan KTP palsu bisa berbahaya buat kita sebagai bangsa. Jadi ada prosesnya dan kita akan kawal terus, tutur Erick Thohir. Sementara Direktur Teknik PSSI Indra Syafri meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir. Indra Syafri menilai saat ini keputusan ada di tangan Justin Hubner. Ya, lagian saya pikirkan belum WNI, asal dia konsisten dan komitmen tidak ada yang perlu dicemaskan menurut saya. Kalau dia konsisten masih oke karena menandakan dia oke, sambungnya. Menurut Indra Syafri, Justin Hubner sudah menunjukkan komitmen dengan datang ke Indonesia beberapa waktu lalu. Ya, kan dia sudah datang ke Indonesia, dokumen sudah ditandatangani, undang-undang sudah dilaksanakan, dan hampir selesai, ungkap Indra Syafri. Saya sih tidak ada keraguan soal itu kecuali kalau dia tidak merespons, dia tidak hadir ke Indonesia, maka kita tidak yakin. Kita doakan saja sesegera mungkin, tidak usah khawatir, pungkasnya. Timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Ya, hitung-hitungan poin FIFA yang didapatkan Timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Burundi di FIFA Matchday. Poin yang cukup besar bakal didapatkan Timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Burundi dalam laga uji coba bertajuk FIFA Matchday periode Maret 2023. Kabar mengenai lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang mencuat di media sosial. Disebutkan bahwa Timnas Indonesia bakal bertanding melawan dua negara asal Afrika yaitu Kenya dan Burundi. Dua lawan di atas kertas ada di bawah Kurakau sebagai lawan di FIFA Matchday sebelumnya. Burundi akan bermain melawan Kenya dan Indonesia di laga persahabatan. Dua pertandingan itu akan dimainkan di Indonesia pada akhir bulan ini. Sebelumnya PSSI mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Bolivia dan Tajikistan di FIFA Matchday Maret 2023. Namun rencana itu urung terjadi. Pasalnya Bolivia dan Tajikistan sudah memiliki lawan sendiri. Mereka tampaknya menolak tawaran Timnas Indonesia untuk melakukan laga uji coba.
Meski secara level ada di bawah Bolivia atau Tajikistan, Kenya dan Burundi punya peringkat FIFA lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Secara ranking FIFA per 22 Desember 2022, Kenya berada di posisi ke-101 dengan 1.202 poin, sementara Burundi menduduki peringkat ke-141 dengan 1.075 angka. Adapun peringkat timnas Indonesia masih di bawah Burundi dan Kenya. Skuad Garuda bercokol di tangga ke-151 dengan 1.033 poin. Jarak yang terpaut 10 peringkat dari Burundi membuat timnas Indonesia berpeluang meraih poin cukup besar jika mampu meraih kemenangan. Menurut perkiraan, timnas Indonesia akan mendapatkan poin tambahan sebesar plus 5,39 apabila berhasil meraih kemenangan. Sementara itu, jika menelan kekalahan, poinnya akan berkurang dengan jumlah yang sama. Sedangkan hasil imbang akan membuat Indonesia mendapat poin tambahan sebesar 0,39. Pertandingan melawan Burundi dan Kenya sendiri belum dikonfirmasi oleh PSSI. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa sebelumnya ada 2 tim yang diundang untuk menggelar laga uji coba. Pertama yakni Tajikistan dan kedua timnas Bolivia. Sintayong resmi mencoret 3 pemain timnas U20 dan langsung menggantikannya Marcelino Ferdinand dan juga trio naturalisasi. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong ingin melakukan perombakan besar-besaran pada skuad Garuda Nusantara sebelum Piala Dunia U20 2023. Dalam Piala Asia U20 2023, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan memang tidak menunjukkan hasil bagus. Target awal adalah lolos ke semifinal Piala Asia U20 2023. Tapi sayang, target tersebut gagal didapatkan oleh Garuda Nusantara lantaran mereka gagal menang melawan Uzbekistan. Setelah merampungkan perjuangan di Piala Asia, Sintayong akan mengistirahatkan para pemainnya. Cahya Supriyadi dan kawan-kawan akan kembali ke klubnya masing-masing, tapi Sintayong tidak bisa bersantai. Dia harus menyiapkan tim di Piala Dunia U20 2023. Ya, pemusatan latihan jangka panjang kembali menjadi opsi Sintayong untuk mempersiapkan tim. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin merombak komposisi pemain timnas U20 Indonesia. Ya, kami akan melakukan sejumlah perubahan terhadap pemain. Menurut Sintayong, karena tidak bisa membawa pemain terbaik, maka hasil di Piala Asia U20 2023 kurang maksimal. Kami tidak bisa membawa beberapa pemain penting untuk turnamen ini, tapi performa pemain kami sudah bagus di grup ini, ujarnya. Nama pertama adalah Dimas Juliono yang kemungkinan akan dicoret oleh Sintayong. Pasalnya, di Piala Asia U20 2023, Dimas masih kesulitan bersaing dengan 3 bek Garuda Nusantara, yakni Muhammad Ferrari, Kakang, dan Robby Darwish. Ginanjar Wahyu kemungkinan juga akan dicoret setelah datangnya pemain naturalisasi Rafael Struijk. Lini tengah adalah posisi yang paling banyak dicoret oleh Sintayong. Ada 3 pemain yang akan dicoret yakni Ferdiansyah, Brandon Skeuneman, dan juga Ahmad Maulana. Posisi ketiga pemain tadi akan digantikan oleh pemain kesayangan Sintayong, Marcelino Ferdinand. Selain itu, posisi lini tengah juga menjadi jatah dari pemain naturalisasi Ivar Jenner. Tapi belakangan muncul isu tidak akan ada pemain naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia. Setelah Justin Hapner masuk dalam skuad timnas U20 Belanda, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan proses naturalisasi terus berjalan dan diharapkan selesai pada Piala Dunia U20 2023. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.